Halo, assalamualaikum, selamat datang di vlog Ricardo. Dan kali ini kita akan membahas lagi Karimun Wagon R. Dan ini unit punya kami, Wagon R GX tahun 2014. Dan sekarang kita akan mengulas mengenai lebih ke detail kondisinya serta sedikit spesifikasinya. Dan nanti di ending video saya akan spill harganya dan pajak per tahunnya. Selanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, Karimun Wagon 1 ini unit punya kami 2014 tipe GX transmisi manual. Nopolnya A, pajaknya masih aktif, dan nanti link berburunya ada di atas. Nah, buat teman-teman yang tanya-tanya mungkin ada tipe-tipe apa aja, kami nggak jelaskan lagi karena kalian bisa scroll-scroll aja playlist saja di bawah. Kami sudah mengulas dari tipe yang standarnya tipe GA, tipe GL, tipe GX, dan tipe tertingginya tipe GS. Nah, nanti kalian bisa cek-cek aja. Dan sekarang kita akan mengulas mengenai lebih ke kondisinya. Nah, ini kondisinya pertama kami dapat, emang ada beberapa panel sudah dicat ulang, cuma artinya nggak ada bekas laka. Sudah beberapa yang dipaint antara di bumper depan, bumper belakang, bodi sebelah kiri kanan, ada beberapa cat ulang tapi masih wajar pemakaian, sesuai juga dengan kondisinya. Dan bagian depan ini juga masih mulus semua, masih ngaleng, lampu-lampunya masih bening. Kalau untuk yang tipe yang GL, GX itu modelnya blok-blok seperti ini. Dan untuk di bagian tengah, nah ini grillnya ini sudah dicat warna silver ya, aslinya warna chrome, cuma nggak tahu kenapa dari owner sebelumnya dicat. Dan modelnya seperti ini ya, jadi untuk tipe GX atas dan tengah itu berwarna chrome, originalnya seperti itu. Dan di bagian bumper ini kami menambahkan beberapa aksesoris. Ini sudah ada fog lampnya, ada tambahan fog lampnya. Semua tipe sebenarnya belum ada kecuali tipe GS. Dan kami menambahkan di sini ada list chrome di bagian fog lamp, terus di bagian grill. Di bagian bumper tengah ini juga kami tambahkan kisi-kisi berwarna chrome biar kelihatan lebih cerah. Karena mobil ini warnanya warna burgundy atau warna marun keunguan. Kalau dikasih aksesoris seperti ini jadi kelihatan lebih hidup aja dan kelihatan lebih berkesan, lebih mewah aja. Nah, itu selera aja sih kalau kami menambahkan seperti ini. Dan bagian bumper depan kemarin juga nggak ada yang baret-baret, hanya kami detailing aja, kami poles semuanya. Dan kondisinya sekarang kembali seger lagi. Oke, nah menginjak ke bagian samping. Nah, nih teman-teman kalau lihat dari samping ini agak sedikit berbeda karena melihat di kaki-kakinya ini menggunakan ring 14, menggunakan profil bannya 175/65. Depan cakram, belakang semuanya masih drum atau tromol. Dan kondisinya lagi ban depan semuanya masih tebel ya, kurang lebih masih 85%. Yang belakang agak sedikit tipis, kurang lebih sekitaran 40%. Dan ya masih masuk sih ya modelnya. Modelnya warna hitam dan ada polis-polisnya sedikit, nggak kelihatan norak banget, dan naikannya masih empuk. Tapi kalau biasanya ring 15 atau 16 sedikit lebih keras dan bantingannya agak nggak enak. Tapi ini masih enak semua. Dan mengenai mobil ini memang dimensinya kalian nanti bisa cek juga nih. Dimensi hanya panjangnya 3,6, tingginya 1,675, dan lebarnya hampir 1,5. Dan ini memang cocok banget buat harian, buat perkotaan, selap-selip enak, parkirnya pun juga ringkes. Mungkin buat kalian yang parkirannya sempit atau garisnya kecil, ini masih recommended banget, salah satu mobil yang bisa dibuat pakai harian. Dan dari bagian samping kondisinya masih ngaleng semua. Cuma kemarin kami dapat itu, nanti link berburunya kalian bisa lihat juga. Bagian kiri dan kanannya ada beberapa sudah cat ulang, sudah kami detailing, dan lumayan ya kembali ke seger lagi. Dan handle-nya ini sudah kami tambahkan nuansa chrome seperti ini, yang lainnya masih bawaan pabrik seperti ini. Oke, dan untuk bagian bawah-bawahnya, kolong-kolongnya, kolong depan, bagian sasket atau list pelangnya, sampai ke bagian kolong di bagian belakang ini masih utuh semua. Jadi nggak ada gejala yang kropos atau gejala yang korosi, ini nggak ada, alhamdulillah masih utuh semua. Dan nah, bagian atas ini original juga ya. Untuk tipe GL, GX semuanya ada roof railnya seperti ini. Tapi kalau yang GS malah nggak ada. Dan tingginya sebelah kiri, kapasitasnya 35 liter. Oke, sekarang kita lihat yuk di bagian belakang. Nah, di bagian belakang untuk tipe GX nih, selain di sini ada emblemnya GX Karimun Wagon, bagian kiri Suzuki. Ini sudah ditambah dengan rear spoiler, semuanya belum ada ya. Jadi perbedaannya antara GL, GX itu hampir nggak ada perbedaannya, hanya emblemnya aja seperti ini. Dan
untuk yang tipe standarnya tipe GA itu biasanya bempernya berwarna hitam semua, jadi hitam dop semua. Dan spionnya juga berbeda bentuknya. Semuanya belum ada electric mirror ya. Ini logonya udah diganti model Suzuki. Dan di bagian member kemarin sudah ada sensor parkirnya cuma mati, jadi kami ganti sensor parkir yang baru dan ada ditambahkan dengan kami muffler knalpot. Ini nggak mengganggu suara, hanya pemanis saja. Nah sekarang kita buka di bagian bagasi. Oh ya, kondisi di bagian stop lampnya ini masih utuh-utuh semua, masih bening-bening semua, jadi nggak ada yang ketas-ketas atau nggak ada yang pecah, jadi masih original semua. Nah ini ruang bagasinya. Nah teman-teman kalau lihat ruang bagasinya memang Karimun seperti ini, nggak bisa digolong gede, cukupan aja. Kondisinya bagian kanan, kiri, seleri bagian bagasi semuanya masih utuh, artinya bebas insiden dari belakang dan nggak ada gejala korosi-korosi di bagian bawah. Sampai ke bagian lipatan sini. Ini juga sudah kami cek, ini masih utuh semua. Dan nah ini spare tire-nya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini full size karena sudah diganti model ring 14. Jadi 55-nya ini sama, lumayan loh. Full size semua, aslinya kan kecil banget, ring 13, tapi ini masih muat di bagasi. Ya, matching lah kalau masih ganti untuk ban serep, nggak belang. Gitu. Nah, sekarang kita lihat kondisi interiornya aja yuk. Nah, untuk di bagian interior, ini untuk Karimun tipe GX, ini nuansa di bagian kanan kiri setirnya ini berwarna silver, bagian armrestnya berwarna silver, dan ini masih bagus-bagus semua. Masanya belum ada airbag. Dan untuk tipe GX lagi, di bagian panel tengah, ini sudah model double din ini. Tab-nya originalnya seperti ini, sudah ada USB, Bluetooth, radio, dan segala macam. Tapi kalau GL dia single din. Dan nuansanya ya antara GX dan GL sama semua. Kalau tipe GS ini semuanya full black. GX ini berwarna coklat-coklat beige seperti ini dan perpaduannya berwarna hitam. Oke, untuk di bagian kanan, di bagian door trim ini hanya ada door pocket, ada speaker, 2 power window aja. Dan ini ada tambahan tombol untuk fog lamp-nya. Oke, setirnya ini fix ya, nggak bisa kita tidak steering atau teleskopik, jadi udah paten seperti ini aja. Dan kondisinya, nah kita lihat di bagian kilometernya. Nah, kilometernya masih 95.000. Artinya, ini tahun 2014 sudah kurang lebih ya berarti kisaran 15 tahun pakai, masih tergolong cukup rendah. 10 tahun pakai ya berarti ya? Ya, benar. 10 tahun pakai masih tergolong cukup rendah. Dan ini masih kulit jodok semua, masih utuh semua, dan nggak ada yang grepes-grepes pemakaian. Dan ini untuk bagian shiftnya, ini di lakban aja ini sebenarnya masih utuh semua. Emang kecenderungannya ini sering patah ya. Di bagian sini pada grepes-grepes ini masih bawaan originalnya. Bagian ininya penyimpanannya masih standar. AC-nya juga masih sangat dingin. Dan nah, untuk tipe GX ini ada colokan 12 volt di bagian sini. Nah, kalau untuk tipe GL dia nggak ada ya, jadi masih polos semua, tapi bisa ditambahkan juga. Standar bagian tengah sini ada 2 cup holder, ada kisi-kisi untuk penyimpanan koin. Sininya masih handrem standar. Dan lagi-lagi untuk tipe GX di bawah jok ini, bentar ya, selalu ada penyimpanan ember. Nah ini nih agak kotor ini, masih ada penyimpanan seperti ini untuk tipe yang GX dan GS. GL nggak ada. Dan ini hanya di cover aja ya, tuh. Ini originalnya masih kelihatan teman-teman ya, warna coklat atau berwarna beige. Tapi kami nggak lepas karena sarung joknya juga masih tergolong rapi. Dan di bagian lantainya juga sudah dibikin karpet dasar atau dilapisin lagi. Dan nah kondisinya lagi untuk di bagian plafon, ini hanya kotor-kotor standar ya, kotor pemakaian. Belum kami detailing di bagian interior, tapi masih cukup sedengan lah. Nanti tinggal kita bersihkan lagi masih bisa. Oke, untuk di bagian interior belakang, ini kondisinya juga sama kayak bagian depan. Joknya di cover, masih utuh semua. Bagian belakang juga door trim-nya masih utuh, tapi power ankle, jadi nggak ada power window-nya. Gitu. Standarnya semua Karimun, entah kenapa malah Karimun Wagon tuh di downgrade jadi 2 power window aja. Oke. Oh ya, ini koplingnya ya. Koplingnya masih empuk banget. Kemarin kami pakai, tarikannya juga masih enak. Sekarang kita ulas saja di bagian ruang mesinnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi ruang mesinnya. Nah, ini ruang mesin dari Karimun Wagon GX. Nah, kalau mengenai spek mesinnya, semua Karimun Wagon sama ya. Jadi 1000 cc, menghasilkan tenaga 68 HP dan torsinya 90 Nm, penggerak roda depan semuanya. Dan ini ada yang maticnya juga.
Dan buat teman-teman yang mungkin baru awal-awal pengen pakai Karimun Wagon, saran kami pakai yang manual aja, perawatannya lebih mudah dan biayanya lebih murah juga. Untuk ganti kampas kopling segala macam biayanya nggak terlalu mahal. Tapi kalau yang tipe yang AGS-nya harus hati-hati, di atas kilometer 100-an, 100 km ke atas harus kita cek di bagian oli AGS-nya. Dan saran kami memang enaknya pakai yang manual aja, tarikannya juga enak. Dan kondisinya dari mobil ini nggak ada PR yang berarti. Ini belum kami detailing banget, jadi agak kotor-kotor sedikit. Kondisinya semuanya tulang-tulang depan ini masih utuh semua. Jadi bagian depan ini masih utuh, nggak ada bekas laka. Bawah-bawah juga masih aman semua. Cuma di bagian kap ini, entah kenapa dari owner sebelumnya, ini bagian baliknya kap ini sudah dicat sewarna dengan bodi. Aslinya kan berwarna abu-abu seperti ini, berwarna dasar. Cuma ini nggak tahu kenapa ini dicat abu-abu. Mungkin di bagian sini, kalau saya lihat ada sedikit bekas, mungkin penyok dikit ya. Jadi mungkin dicatnya sampai ke bagian sini, sekalian ke bagian dalam kap mesin. Kami semuanya masih aman. Dan di bagian tutup cover mesinnya ini kemarin ini berwarna orange jadi agak sedikit mencolok dan kotor. Kami kembalikan berwarna hitam lagi. Dan ini sudah ganti oli, dari pemilik sebelumnya habis ganti oli, tarikannya masih enteng, koplingnya juga masih empuk. Dan kemarin kami perjalanan dari Tangerang, dari mana ya, dari Parung Bogor sampai ke Salatiga itu aman, nggak ada kendala apa-apa. Temperaturnya juga masih enak, lari 120 km/jam masih aman dan cukup irit banget. Cocok banget buat kalian harian-harian perkotaan, antar jemput sekolah, ini masih cocok banget. Untuk keluar kota juga masih cukup nyaman. Mungkin penumpang 4 orang dewasa masih cukup nyaman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin berpengalaman pakai Karimun Wagon atau kalian yang pecinta Karimun, kalian bisa komentari bawah, coret-coret di bawah pengalaman kalian bagaimana merawat mobil ini. Dan buat kalian yang penasaran dengan harga mobil ini, harganya 72 masih nego, pajaknya masih hidup bulan 11, nopol A Kabupaten Tangerang. Dan pajak per tahunnya hanya 1,5 juta, jadi masih tergolong murah. Tapi beda daerah biasanya berbeda ya, jangan disamakan semuanya. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin ingin dibantu inspeksi mobil atau pesan unit dengan kami, kalian bisa hubungi kami langsung di deskripsi. Bisa telepon, WA, atau video call langsung dengan saya, menghindari penipuan-penipuan di luaran. Dan sekian untuk review mobil kali ini, dan sampai ketemu di vlog Erikanto berikutnya. Assalamualaikum.